Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Terima kasih banyak sudah mampir di video kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel Sehat ala Lansia, selamat datang. Kami sangat senang Anda ada di sini Bapak dan Ibu. Pernahkah terpikir bahwa cemilan sederhana seperti kacang bisa jadi pemicu masalah kesehatan serius? Saya ingin berbagi kisah Bapak Ujang dari Sumedang. Beliau adalah sosok yang aktif dan sangat menikmati hidup. Sampai suatu hari, beliau didiagnosis mengidap penyakit jantung koroner yang cukup parah. Awalnya Bapak Ujang sama sekali tidak menyangka. Beliau mengira bahwa kebiasaan ngemil kacang yang sering dilakukannya tidak akan berdampak apa-apa. Padahal, cemilan kacang memang sangat nikmat, apalagi ditemani segelas teh atau kopi hangat sambil ngobrol santai dengan keluarga atau teman. Namun siapa sangka, di balik kenikmatan itu, tersimpan potensi bahaya yang mengintai kesehatan, terutama bagi kita para lansia. Beberapa jenis kacang yang sering kita jumpai dan nikmati, ternyata bisa menjadi pemicu masalah serius bagi otot dan kesehatan jantung kita. Kacang-kacangan tertentu, terutama yang diolah dengan cara tidak sehat, dapat mengandung lemak trans, natrium berlebih, atau bahan pengawet yang berbahaya. Konsumsi berlebihan dari jenis kacang ini dapat memicu peradangan, meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan bahkan memperburuk kondisi pembuluh darah. Selain itu, beberapa kacang juga memiliki kandungan oksalat yang tinggi, yang jika dikonsumsi, berlebihan dapat mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium, serta berpotensi memicu masalah ginjal. Bagi lansia, di mana proses metabolisme tubuh mulai melambat dan sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, dampak negatif dari kacang-kacangan ini bisa lebih terasa dan mempercepat kerusakan organ vital. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih cemilan demi menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat ala Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas. Pertama, kacang asin kemasan atau yang sering kita temui di toko-toko dalam kemasan plastik memang sangat praktis dan menggoda. Rasanya yang gurih dan renyah membuatnya jadi pilihan utama sebagai teman santai. Namun di balik kenikmatan itu tersimpan bahaya besar, terutama bagi lansia. Kandungan natrium atau garam yang sangat tinggi dalam kacang asin kemasan inilah biang keladinya. Produsen sengaja menambahkan garam dalam jumlah banyak sebagai pengawet dan penambah rasa, agar kacang ini bisa bertahan lebih lama dan terasa lebih nikmat. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak natrium, tubuh akan menahan lebih banyak air untuk mengencerkan kelebihan garam tersebut. Penumpukan cairan ini kemudian menyebabkan peningkatan volume darah yang bersirkulasi dalam pembuluh darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan darah. Sakyus, kondisi ini yang kita kenal sebagai hipertensi, merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Selain itu, asupan natrium berlebihan juga dapat membebani ginjal. Ginjal kita bertugas menyaring kelebihan natrium dari darah dan membuangnya melalui urin. Namun, jika jumlah natrium terlalu banyak, ginjal akan bekerja ekstra keras, dan seiring waktu fungsi ginjal bisa menurun. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya mungkin sudah tidak seoptimal saat muda, konsumsi kacang asin berlebihan dapat mempercepat kerusakan ginjal dan memicu masalah kesehatan lainnya. Tak hanya itu, beberapa jenis kacang asin kemasan juga digoreng dengan minyak yang kurang sehat, seperti minyak sawit terhidrogenasi parsial yang mengandung lemak trans. Lemak trans ini dikenal sebagai lemak jahat, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan menurunkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik. Akumulasi kolesterol jahat di dalam pembuluh darah dapat menyebabkan pembentukan plak atau aterosklerosis – yang mempersempit pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke jantung dan otak.
Bahkan, seringkali kacang asin kemasan juga mengandung bahan tambahan pangan buatan, seperti penguat rasa monosodium glutamat, MSG, atau pewarna buatan. Meskipun dalam jumlah kecil mungkin tidak berdampak signifikan, konsumsi jangka panjang dan berlebihan dari bahan-bahan ini dapat memicu reaksi alergi pada beberapa individu atau bahkan berdampak negatif pada sistem saraf dan pencernaan. Oleh karena itu, sebaiknya hindari atau batasi konsumsi kacang asin kemasan ini demi menjaga kesehatan jangka panjang. Kesehatan otot juga bisa terpengaruh. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis akibat konsumsi makanan tinggi garam dan lemak tidak sehat, proses regenerasi sel otot bisa terhambat. Kondisi ini dapat mempercepat proses sarkopenia atau kehilangan massa otot yang sering terjadi pada lansia. Padahal massa otot yang kuat sangat penting untuk menjaga mobilitas, keseimbangan, dan kemandirian di usia senja. Jadi, berhati-hatilah dengan cemilan gurih yang satu ini. Kedua kacang berbalut tepung dan gula seperti kacang atom, kacang telur atau kacang disco adalah cemilan yang sangat populer dan digemari banyak orang. Rasanya yang manis, gurih, dan renyah seringkali membuat kita sulit berhenti mengonsumsinya. Namun bagi lansia, jenis kacang ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan. Masalah utamanya terletak pada kandungan tepung dan gula yang melimpah, ditambah lagi dengan proses penggorengan yang umumnya menggunakan minyak tidak sehat. Lapisan tepung yang menyelimuti kacang, meskipun terkesan tipis, sebenarnya mengandung kalori kosong yang tinggi dan karbohidrat olahan. Ketika dikonsumsi, karbohidrat ini akan cepat diubah menjadi gula dalam darah, menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara drastis. Bagi penderita diabetes atau mereka yang memiliki risiko diabetes, kondisi ini tentu sangat berbahaya. Bahkan bagi lansia tanpa riwayat diabetes sekalipun, lonjakan gula darah berulang kali dapat memicu resistensi insulin dan pada akhirnya meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, kandungan gula tambahan yang tinggi pada kacang, berbalut tepung dan gula juga menjadi perhatian serius. Gula berlebih yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya akan disimpan sebagai lemak yang berkontribusi pada penambahan berat badan dan obesitas, tetapi juga dapat memicu peradangan kronis. Peradangan kronis ini bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otot, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, Alzheimer, hingga beberapa jenis kanker. Proses penggorengan yang digunakan untuk membuat kacang berbalut tepung dan gula juga perlu diwaspadai. Seringkali produsen menggunakan minyak kelapa sawit yang sudah berulang kali dipakai atau minyak terhidrogenasi parsial yang kaya akan lemak trans. Lemak trans ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat berbahaya bagi kesehatan jantung karena dapat meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Akibatnya, risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner pun meningkat. Selain itu, konsumsi gula berlebih juga dapat berdampak negatif pada kesehatan tulang. Gula dapat mengganggu penyerapan kalsium dan magnesium, dua mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang. Padahal, lansia rentan terhadap osteoporosis atau pengeroposan tulang, sehingga asupan nutrisi yang mendukung kesehatan tulang sangatlah krusial. Konsumsi kacang berbalut tepung dan gula secara berlebihan hanya akan memperburuk kondisi ini dan meningkatkan risiko patah tulang. Efek negatif lainnya adalah pada kesehatan otot. Peradangan yang diakibatkan oleh gula dan lemak tidak sehat dapat mengganggu sintesis protein otot, yang merupakan proses penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Akibatnya, massa otot bisa berkurang lebih cepat dan kekuatan otot pun menurun. Ini akan mempercepat terjadinya sarkopenia, membuat lansia lebih rentan terhadap kelemahan fisik, mudah jatuh, dan kehilangan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Ketiga kacang bersalut coklat, seperti kacang mede bersalut coklat atau kacang almond bersalut coklat, memang terdengar lezat dan mewah. Kombinasi gurihnya kacang dengan manisnya coklat seringkali sulit ditolak. Namun, bagi lansia, cemilan ini perlu diwaspadai karena kandungan gula dan lemak tidak sehat yang tinggi.
terutama jika coklat yang digunakan adalah jenis coklat susu atau coklat putih, bukan dark chocolate murni. Masalah utama pada kacang bersalut coklat terletak pada lapisan coklatnya. Coklat susu atau coklat putih umumnya mengandung gula tambahan dalam jumlah sangat besar. Konsumsi gula berlebih, seperti yang sudah kita bahas, dapat menyebabkan lonjakan gula darah, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, serta memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini dapat merusak sel-sel, termasuk sel otot dan pembuluh darah, mempercepat penuaan seluler dan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif. Selain gula, coklat susu dan coklat putih juga tinggi lemak jenuh. Meskipun lemak jenuh dari sumber alami seperti daging atau produk susu murni, dalam batas wajar tidak selalu buruk, lemak jenuh dalam produk olahan seringkali dikombinasikan dengan gula dan bahan tambahan lainnya yang membuatnya menjadi tidak sehat. Konsumsi lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri dan memicu penyakit jantung. Beberapa jenis kacang bersalut coklat juga mungkin menggunakan minyak nabati terhidrogenasi parsial sebagai bagian dari campuran coklat atau sebagai pengawet. Minyak ini adalah sumber utama lemak trans, jenis lemak yang paling berbahaya bagi kesehatan jantung. Lemak trans tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, tetapi juga menurunkan kolesterol baik, HDL, menciptakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi sistem kardiovaskular. Asupan gula dan lemak tidak sehat yang tinggi juga dapat berdampak buruk pada berat badan. Kacang bersalut coklat dengan kombinasi kalori tinggi dari gula, lemak, dan kacang itu sendiri dapat dengan mudah menyebabkan penambahan berat badan jika dikonsumsi berlebihan. Obesitas pada lansia bukan hanya masalah estetika, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, masalah sendi, dan bahkan beberapa jenis kanker. Dampak pada otot juga patut diperhatikan. Gula dan lemak tidak sehat dapat memicu stres oksidatif dalam tubuh yang merusak sel-sel, termasuk sel-sel otot. Hal ini dapat mempercepat proses sarkopenia atau kehilangan massa otot yang secara alami terjadi seiring bertambahnya usia. Kehilangan massa otot ini dapat mengurangi kekuatan fisik, mengganggu keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh pada lansia sehingga mengurangi kualitas hidup dan kemandirian. Keempat, kacang yang digoreng terlalu matang atau gosong. Kacang yang digoreng terlalu matang, apalagi sampai gosong, mungkin terlihat renyah dan menggoda. Namun di balik kerenyahannya, tersimpan senyawa berbahaya yang terbentuk selama proses penggorengan berlebihan, terutama pada suhu tinggi. Jenis kacang seperti kacang tanah goreng, kacang kedelai goreng, atau jenis kacang lainnya yang digoreng, hingga kecoklatan pekat atau bahkan menghitam, bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia. Masalah utamanya adalah pembentukan akrilamida. Akrilamida adalah senyawa kimia yang terbentuk ketika makanan yang mengandung karbohidrat dan asam amino asparagin, umumnya terdapat pada pati, seperti kentang dan beberapa jenis kacang, dipanaskan pada suhu tinggi, seperti saat digoreng, dipanggang, atau dibakar. Semakin gosong suatu makanan, semakin banyak akrilamida yang terbentuk. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, IARC, mengklasifikasikan akrilamida sebagai kemungkinan karsinogen bagi manusia, yang berarti berpotensi menyebabkan kanker. Selain akrilamida, proses penggorengan berlebihan juga dapat menghasilkan produk akhir glikasi lanjutan AGS. AGS terbentuk ketika gula bereaksi dengan protein atau lemak pada suhu tinggi. Akumulasi AGS dalam tubuh dapat memicu peradangan kronis dan stres oksidatif yang berkontribusi pada penuaan seluler dan berbagai penyakit degeneratif, termasuk penyakit jantung, diabetes, penyakit ginjal, dan bahkan masalah neurologis seperti Alzheimer. Nasi kacang yang digoreng terlalu matang juga cenderung menyerap lebih banyak minyak. Jika minyak yang digunakan adalah minyak yang tidak sehat, seperti minyak yang sudah dipakai berulang kali, atau minyak terhidrogenasi parsial, maka kandungan lemak trans dan lemak jenuh di dalamnya akan sangat tinggi. Konsumsi lemak-lemak ini secara berlebihan dapat meningkatkan kolesterol jahat, LDL,
dan menurunkan kolesterol baik, HDL, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah peredaran darah. Kualitas nutrisi kacang itu sendiri juga bisa menurun drastis ketika digoreng. Terlalu matang. Panas berlebihan dapat merusak vitamin, mineral, dan antioksidan alami yang terkandung dalam kacang. Misalnya, vitamin E yang merupakan antioksidan penting dapat rusak oleh suhu tinggi. Akibatnya, kacang yang seharusnya menjadi sumber nutrisi sehat justru kehilangan sebagian besar manfaatnya dan malah menjadi sumber senyawa berbahaya. Dampak pada otot juga signifikan. Peradangan kronis yang dipicu oleh akrilamida dan ages dapat mengganggu proses pemeliharaan dan perbaikan otot. Ini mempercepat proses sarkopenia atau kehilangan massa otot yang terjadi secara alami pada lansia. Kekuatan otot yang menurun akan membuat lansia lebih rentan terhadap kelemahan, mudah jatuh, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya membatasi kemandirian mereka. Namun, jangan khawatir Bapak dan Ibu, tidak semua kacang itu jahat. Justru sebaliknya, ada 4 jenis kacang yang sangat disarankan untuk lansia konsumsi karena kaya akan nutrisi dan dapat membantu menjaga kesehatan serta memperpanjang usia Anda. Mari kita bahas. Pertama, kacang almond dengan tekstur renyah dan rasa sedikit manis adalah salah satu sumber nutrisi terbaik dari keluarga kacang-kacangan. Kacang ini kaya akan vitamin, mineral, serat, dan lemak sehat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi lansia. Mengonsumsi almond secara rutin dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, dari menjaga kesehatan jantung hingga meningkatkan fungsi otak dan mendukung kesehatan tulang. Salah satu keunggulan utama almond adalah kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul 2 tidak stabil yang dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkontribusi pada penuaan dini dan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan kanker. Dengan asupan vitamin E yang cukup, almond membantu menjaga integritas sel dan memperlambat proses penuaan. Selain vitamin E, almond juga merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik. Lemak jenis ini dikenal sebagai lemak sehat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik. Dengan menjaga kadar kolesterol 3 tetap seimbang, almond berkontribusi pada kesehatan jantung yang optimal, mengurangi risiko aterosklerosis, penumpukan plak di arteri, serangan jantung, dan stroke. Almond juga kaya akan magnesium, mineral penting, yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh. Magnesium berperan krusial dalam menjaga fungsi otot dan saraf yang sehat, mengatur kadar gula darah, serta menjaga tekanan darah tetap normal. Bagi lansia, asupan magnesium yang cukup sangat penting untuk mencegah kram otot, menjaga irama jantung yang stabil, dan mendukung kesehatan tulang, karena magnesium juga berkontribusi pada penyerapan kalsium. Kandungan serat dalam almond juga patut diperhitungkan. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, masalah umum pada lansia, dan menjaga kesehatan mikrobioma usus. Serat juga berkontribusi pada rasa kenyang yang lebih lama, membantu mengontrol berat badan, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah. Bahkan, almond juga mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup signifikan. Kalsium adalah mineral utama yang membentuk tulang dan gigi, dan sangat penting untuk mencegah osteoporosis, kondisi pengeroposan tulang yang rentan terjadi pada lansia. Mengonsumsi almond secara teratur dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Jadi jangan ragu untuk menjadikan almond sebagai cemilan sehat Anda. Kedua kacang kenari, dengan bentuknya yang menyerupai otak, adalah salah satu superfood terbaik yang alam berikan. Kacang ini sangat istimewa karena merupakan salah satu sumber nabati terkaya akan asam lemak omega-3, khususnya asam alfa-linolenat, ALA. Omega-3 adalah jenis lemak esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh,
sehingga harus didapatkan dari makanan. Kandungan nutrisi yang melimpah ini menjadikan kenari sangat bermanfaat bagi kesehatan otak, jantung, dan mengurangi peradangan asam lemak omega-3 alai yang terkandung dalam kenari sangat penting untuk kesehatan jantung. Hale dapat membantu mengurangi peradangan di pembuluh darah, menurunkan kadar trigliserida. Jenis lemak dalam darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan bahkan membantu menjaga irama jantung yang stabil. Dengan demikian, konsumsi kenari secara teratur dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat kenari untuk kesehatan otak juga sangat menonjol. Omega-3 adalah komponen utama membran sel otak dan berperan penting dalam fungsi kognitif, memori dan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa asupan omega-3 yang cukup dapat membantu melindungi otak dari penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia dan bahkan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Antioksidan lain dalam kenari juga melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Selain omega-3, kenari juga kaya akan berbagai antioksidan kuat, termasuk polifenol yang lebih tinggi dari jenis kacang lainnya. Antioksidan ini bekerja sama untuk melawan radikal bebas dalam tubuh, mengurangi stres oksidatif, dan mencegah kerusakan sel. Dengan demikian, kenari dapat membantu memperlambat proses penuaan, mengurangi risiko penyakit kronis, dan menjaga kesehatan seluler secara keseluruhan. Kandungan serat dalam kenari juga berkontribusi pada kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Pencernaan yang sehat adalah kunci untuk penyerapan nutrisi yang optimal dan pencegahan berbagai masalah kesehatan pada lansia. Tak hanya itu, kenari juga merupakan sumber mineral penting seperti magnesium, fosfor, dan tembaga. Magnesium penting untuk fungsi otot dan saraf, fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi, sementara tembaga berperan dalam produksi energi dan pembentukan kolagen. Kombinasi nutrisi ini menjadikan kenari sebagai camilan yang sangat komprehensif untuk menjaga vitalitas di usia senja. Ketiga, kacang Brazil. Dengan ukurannya yang besar dan rasa yang kaya, mungkin tidak sepopuler kacang almond atau kenari. Namun, kacang ini memiliki keunggulan nutrisi yang sangat unik dan luar biasa, terutama dalam kandungan selenium yang sangat tinggi. Bahkan, hanya dengan mengonsumsi 1-2 butir kacang Brazil setiap hari, Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan selenium harian tubuh. Selenium adalah mineral jejak yang penting dan memiliki peran vital dalam berbagai fungsi tubuh, khususnya bagi lansia. Peran utama selenium adalah sebagai antioksidan kuat. Selenium adalah komponen kunci dari enzim antioksidan seperti glutation, feroksidase, yang bekerja untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting untuk mengurangi stres oksidatif, yang merupakan pemicu utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit neurodegeneratif. Bagi lansia, perlindungan antioksidan ini sangat krusial untuk menjaga kesehatan sel dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, selenium juga sangat penting untuk fungsi tiroid yang optimal. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang mengatur metabolisme tubuh, dan selenium berperan dalam sintesis dan aktivasi hormon tiroid. Disfungsi tiroid, baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme, umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan, perubahan berat badan, dan masalah jantung. Asupan selenium yang cukup dari kacang Brazil dapat membantu menjaga tiroid tetap sehat. Kacang Brazil juga memiliki efek positif pada sistem kekebalan tubuh. Selenium berperan dalam meningkatkan respons imun, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bagi lansia yang sistem kekebalannya cenderung melemah, konsumsi kacang Brazil dapat menjadi cara alami untuk memperkuat pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen. Meskipun terkenal karena seleniumnya, kacang Brazil juga mengandung lemak sehat, protein dan serat. Lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda di dalamnya berkontribusi pada kesehatan jantung
dengan membantu menjaga kadar kolesterol yang sehat. Protein penting untuk pemeliharaan massa otot yang sangat krusial bagi lansia untuk mencegah sarkopenia, sementara serat membantu melancarkan pencernaan. Penting untuk diingat bahwa karena kandungan seleniumnya yang sangat tinggi, konsumsi kacang Brazil harus dibatasi. Mengonsumsi terlalu banyak, lebih dari beberapa butir per hari, dapat menyebabkan toksisitas selenium yang gejalanya bisa berupa rambut rontok, masalah pencernaan dan kelelahan. Namun, dalam porsi yang tepat, kacang Brazil adalah tambahan yang sangat berharga untuk diet lansia. Keempat, kacang pistachio. Kacang pistachio dengan warna hijau cerah dan rasa yang sedikit manis serta gurih adalah camilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi. Kacang ini menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi lansia, mulai dari kesehatan jantung hingga kesehatan mata dan pencernaan. Keistimewaan pistachio terletak pada kombinasi unik antara lemak sehat, protein, serat, antioksidan, dan beragam vitamin serta mineral. Salah satu nutrisi penting dalam pistachio adalah serat. Pistachio mengandung serat dalam jumlah yang signifikan, yang sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit, melancarkan buang air besar, dan menjaga kesehatan mikrobioma usus dengan menjadi makanan bagi bakteri. Baik, pencernaan yang lancar dan usus yang sehat sangat krusial bagi lansia untuk penyerapan nutrisi yang optimal dan pencegahan berbagai masalah gastrointestinal. Pistachio juga kaya akan antioksidan, termasuk lutein, zeaxanthin, dan polifenol. Lutein dan zeaxanthin adalah karotenoid yang dikenal sangat baik untuk kesehatan mata. Mereka membantu melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan sinar ultraviolet, serta mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, AMD, dan katarak, dua kondisi mata umum pada lansia. Antioksidan lainnya membantu melawan radikal bebas di seluruh tubuh, mengurangi stres oksidatif, dan mendukung kesehatan seluler. Kacang pistachio juga merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang baik. Lemak sehat ini, seperti yang telah dijelaskan, sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Mereka membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, sehingga mengurangi 4 risiko penumpukan plak di arteri dan penyakit jantung koroner. Selain itu, pistachio juga mengandung protein nabati yang penting untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan otot. Bagi lansia, asupan protein yang cukup sangat vital untuk mencegah sarkopenia atau kehilangan massa otot yang berkaitan dengan usia. Protein dalam pistachio juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, yang dapat membantu dalam manajemen berat badan. Kacang pistachio juga merupakan sumber yang baik dari beberapa vitamin dan mineral, termasuk vitamin B6, tiamin, kalium, dan fosfor. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme energi dan fungsi sistem saraf, tiamin penting untuk energi, kalium untuk menjaga tekanan darah, dan fosfor untuk kesehatan tulang. Dengan begitu banyak manfaat dalam satu butir, pistachio adalah camilan yang sangat cerdas untuk menjaga vitalitas di usia senja. Meskipun keempat kacang yang direkomendasikan ini sangat bermanfaat, penting bagi lansia untuk tetap memperhatikan beberapa hal. Porsi yang wajar. Bahkan kacang sehat pun mengandung kalori tinggi. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan penambahan berat badan. Batasi porsi sesuai kebutuhan kalori harian Anda. Perhatikan alergi. Pastikan Anda tidak memiliki alergi terhadap jenis kacang tertentu. Gejala alergi bisa bervariasi dari ringan hingga parah. Pilih yang mentah atau sangrai tanpa garam. Hindari kacang yang digoreng dengan banyak minyak atau yang diberi tambahan garam, gula, dan perasa buatan. Pilihan terbaik adalah kacang mentah atau yang disangrai tanpa tambahan apapun. Kondisi kesehatan khusus. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti masalah ginjal, terutama pada kacang Brazil karena selenium yang tinggi, atau masalah pencernaan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan Anda. Bapak dan Ibu, kita telah belajar bahwa tidak semua kacang itu sama.
Ada 4 jenis kacang yang sebaiknya kita hindari atau batasi, yaitu kacang asin kemasan, kacang berbalut tepung dan gula, kacang bersalut coklat, dan kacang yang digoreng terlalu matang atau gosong. Keempat jenis kacang ini, dengan kandungan garam, gula, lemak tidak sehat dan senyawa berbahaya, dapat mempercepat kerusakan otot dan memicu berbagai penyakit kronis, terutama bagi kita para lansia yang tubuhnya sudah lebih rentan. Namun, di sisi lain, ada 4 jenis kacang yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, yaitu kacang almond yang kaya vitamin E dan lemak sehat, kacang kenari dengan omega-3-nya yang baik untuk otak dan jantung, kacang Brazil yang merupakan sumber selenium terkuat untuk tiroid dan antioksidan, serta kacang pistachio yang baik untuk pencernaan dan kesehatan mata. Dengan memilih jenis kacang yang tepat, kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari cemilan sehat ini. Kacang-kacangan yang baik ini tidak hanya lezat, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dari diet seimbang yang mendukung kesehatan jantung, otak, otot, tulang, dan sistem kekebalan tubuh, membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih bugar dan berenergi. Ingatlah Bapak dan Ibu bahwa perubahan kecil dalam pola makan kita bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Mari kita lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi demi kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah mulai memilah-milah jenis kacang yang akan dikonsumsi? Apakah Anda sudah memiliki salah satu dari keempat kacang sehat di rumah? Ajak teman lansia Anda untuk menonton video ini dan bagikan informasi bermanfaat ini kepada mereka. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung untuk hidup lebih sehat dan bugar di usia senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.